testis, epidimis, scrotum, vas deferens, anus, cover, curvatus, ejaculator duct, seminal vesicle, rectum, sigmoid colon, bladder, public bone, urethra, penis, corpus cavernosus, penis gland, foraxid, dan urethral opening. Kita memanfaatin ilmu ini kenapa? Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah hidup apa? Kita diciptakan oleh Allah, manusia itu makhluk yang paling sempurna karena bisa berpikir, karena bisa menciptakan informasi-informasi. Jadi setiap pemikiran orang-orang terdahulu ya yang bisa menamakan organ-organ tubuh kita ya, nama kerennya apa ya, saya lupa, anatomi tubuh kita. Nah, di situ kita bisa bahas sehingga kita bisa memahami ilmu yang masuk dari orang-orang terdahulu. Kita patut bersyukur karena intinya apa? Ilmu itu datangnya dari Allah karena adanya pikiran orang-orang untuk mengobservasi ya. Kalau kalian kelas 10 belajar observasi IPA, kenapa muncul biologi? Nah, itu karena ada pemikiran-pemikiran orang, dan pemikiran itu datangnya dari Allah. Allah menciptakan otak pada manusia bisa berpikir, dan selanjutnya muncullah observasi IPA. Nah, langsung ke biologi secara ilmu tentang makhluk hidup, anatomi tubuh manusia ataupun hewan dipelajarin di situ. Maaf, saya minum dulu. Baik, alat reproduksi pada manusia terutama laki-laki diantaranya testis. Testis itu mohon maaf, bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian laki-laki pasti tahu nih ini apa, tapi jangan disebutin ya. Intinya apa? Testis itu kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron, Scott ya. Jadi kelenjar kelaminnya itu ada di sini nih. Jadi pemprosesan sperma di sini ya. Maka kalau kita ada rangsangan, dia akan mempengaruhi testis kita. Nah, disitulah maka keluar penghasil sperma, hormon testosteron, melupakan dari testis itu sendiri. Itu penghasil sperma ya. Kalau spermanya ditumpuk di uh, apa namanya di vas deferens. Nah, di situ vas deferens itu kelenjar untuk penghubung dari testis ke pembentukan sperma di dalamnya, munculnya di sini nih ya. Baik, skrotum merupakan kulit pelindung testis ya. Ini testis ya, yang berada di luar tubuh. Nah, testis itu ibaratnya skrotum itu ibaratnya epidermisnya, kulit terluar untuk menahan si testis itu supaya tidak jatuh ya. Ya, untungnya kita itu kalau kita bisa berpikir secara rasional ya, kita pasti bisa pemikiran-pemikiran manusia dulu memunculkan teknologi-teknologi baru seperti USG di dalam di dalam pembelajaran biologi. Ada juga Ronsen ya kan, untuk teknologi-teknologi. Tapi intinya apa? Karena ada observasi terdahulu. Tapi tetap ilmu itu datangnya dari Allah. Baik ya. Saluran kelamin ya. Fasa efferentia. Fasa efferentia itu menampung sperma ya. Fasa efferentia itu kalau kita kalau kita kalau kita tadi testis menghasilkan sperma, dia menumpuknya di fasa efferentia. Nah, di fasa efferentia. Fasa efferentia itu berada di mana ya? Di sini nih.
untuk menampung ya sperma itu sendiri. Epididymis adalah mengabsorpsi sperma hingga kental, menyimpan sperma sementara 3 minggu ya. Nah, epididymis ini nih yang mengabsorpsi ya. Mengabsorpsi itu berarti yang menjadikan sperma dibentuk supaya kental ya. Di situ supaya menyimpan sperma sementara 3 minggu. Jadi kalau sperma itu tidak dikeluarkan maka dia kembali ke dalam tubuh dalam 3 minggu ya. Jadi kalau kita nanti kita bahas di kelas 12 kalau ketemu ya. Terus vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra. Pada penis di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi ya. Vas deferens itu bentuknya seperti ini nih ya, seperti benang. Nah, ini adalah saluran untuk penghubung epididymis ya. Epididymis itu seperti lapisan terluar setelah testis, bukan terluar ya, lapisan sesudah testis ya. Nah, muncullah epididymis. Nah, fungsinya apa? Epididymis ini dengan uretra pada penis. Ini uretra ini bentuknya seperti yang tengah-tengah di laki-laki ya, maaf. Nah, itu dengan uretra pada penis di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Nah, disinilah penghubung. Kalau ada rangsangan ya, maka ini akan gitu. Baik ya. Uretra merupakan saluran. Nah, yang tadi saya bilang. Nah, itulah saluran buat kita memunculkan makhluk hidup baru dari situ ya, untuk mengeluarkan sperma dan urin. Urin itu kalau kita mau pipis itu namanya urin. Oke, baik. Kelenjar tambahan Verixa seminanis ya, merupakan kantong semen mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam ascorbat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Ovum itu yang ada di dalam perempuan. Nanti kita bahas di reproduksi perempuan. Yang jelas merupakan kantong semen atau mani atau juga sperma yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam ascorbat dan asam amino. Ibarat pabrik ya. Ibarat pabrik. Nah, ada suatu bagian untuk menjaga kualitas suatu produk sebelum dipasarkan. Misalkan ada bahan pokok masuk di bagian ini ya, misalkan itu kita buat analisanya pabrik saus ya. Barang itu bahan baku masuk ya, saus-saus cabai lagi, cabai ya kan, tomat dan rempah-rempah lainnya masuk ya. Nah, di proses kedua blending, pencampuran. Di proses ketiga menjaga kualitas. Nah, untuk menjaga kualitas ini seperti apa? Ya supaya sausnya itu bertahan lama ataupun yang lain sebagainya, ataupun pedasnya pedas, ada sambal terasi ya. Nah, baru disinilah saya ibaratkan Verixa seminalis ya, sebelum barangnya dikeluarkan untuk menjaga kualitas ataupun menjaga kualitas sperma itu lebih bagus, lebih tokcer lah kata orang sekarang, untuk untuk menghasilkan makhluk hidup baru. Nah, di sini kita berkaitan dengan asam. Berarti apa? Kalau dari makanan yang kita makan, minum yang kita minum ya kan, ada banyak mengandung asam ascorbat, asam amino ya, seperti kambing, seperti
apa namanya, telur bebek ataupun telur ayam kampung, ya kan, madu dan lain sebagainya yang banyak terkandung asam di dalamnya, maka itulah produksi sperma yang bagus. Makanya kalau kita mendengar kata-kata apa namanya, makan kambing, jangan makan kambing nanti palanya pusing, ya kan. Nah, di situ terdapat asam amino yang membuat manusia membuat kepalanya pusing. Tapi positifnya apa? Itu bisa membantu eh, apa namanya suburnya sperma masuk ke ovum. Oke ya, itu sebagai gambaran. Semen mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, sperma itu atau cairan itu dihasilkan beberapa kelenjar, kelenjar testis, kelenjar skrotum, ya. Nanti dikumpulkan di semen mani, ya. Di situ namanya ya itu sperma. Oke, baik ya. Kelenjar tambahan, kelenjar prostat menghasilkan cairan berwarna putih susu. Nah, kalau kalian sudah pernah balik, ya, terus mimpi, terus kita mengeluarkan air mani. Nah, di situ ada cairan yang berwarna putih susu, itu dari proses kelenjar prostat, ya. Cairan ini apa fungsinya? Berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa, eferensia, dan cairan pada vagina. Ya, itu tadi sebagai proses misalkan asamnya terlalu kebanyakan, bisa jadi dinetralkan di kelenjar prostat. Kalau banyak asam, ya kan, tanpa basanya, ya kita bisa jadi overload juga bisa dinamakan, over konsumsi juga bisa, ya kan, bisa jadi game over, ya, karena kebanyakan pusing jadi kena angin masuk ke dalam. Baik ya, maaf itu hanya canda gurauan. Baik, cairan ini fungsi untuk menekan sifat asam pada saluran vasa, eferentia, cairan vagina. Nah, ini sekilas saya bacakan. Kelenjar tambahan selanjutnya adalah kelenjar Cowperry, ya. Kelenjar